Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarah Hairunisa dari semester 3B. Di sini saya akan mereview materi mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan yang didoseni oleh Ibu Profesor Dr. Rajayani Nurayani, SHMH, beserta asistennya Bapak Dr. Rendi Aridayandi, SHMH. Di sini saya akan mereview materi bab 5 mengenai alasan hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana. Yang pertama, alasan hapusnya kewenangan menuntut. 1. Tidak adanya pengaduan pada delik aduan. Yang kedua, nebis in idem. Yang ketiga, matinya terdakwa. Yang keempat, kadaluarsa. Yang kelima, penyelesaian di luar beracara. Yang keenam, adanya abolisi dan amnesti yang diatur di luar KUHP. Yang pertama, tidak adanya pengaduan pada delik aduan. Dalam buku 1 KUHP, tidak ada pengaturan khusus tentang delik aduan, melainkan diatur dalam buku 2 KUHP tentang kejahatan, sedangkan dalam buku 3 tidak dikenal adanya delik aduan. Macam-macam delik aduan. Yang pertama, delik aduan mutlak atau absolut, yaitu suatu delik atau tindak pidana yang karena sifatnya sendiri dari kejahatan, maka hanya dengan pengaduanlah baru dapat dituntut. Yang kedua, delik aduan relatif. Delik aduan yang tidak bergantung pada sifat kejahatan, melainkan pada hubungan antara si pelaku dengan kejahatan itu atau pembantunya dan orang yang dikenai kejahatan itu. Keistimewaan atau kekhususan delik aduan absolut. Yang pertama, dalam delik aduan absolut yang diadukan adalah peristiwa hukumnya. Yang kedua, dalam delik aduan absolut, pengaduannya tidak dapat dipisah-pisahkan. Artinya dengan adanya pengaduan berarti berlaku untuk semua pelaku kejahatan, walaupun tidak disebutkan satu persatu. Yang pertama, dalam delik aduan relatif, yang diadukan adalah orang yang disangka telah melakukan tindak pidana. Yang kedua, dalam delik aduan relatif, pengaduannya dapat dipisahkan. Artinya pelaku atau peserta kejahatan tidak dapat dituntut apabila tidak disebutkan. Jadi yang disebutkan saja yang menjadi pelaku tindak pidana. Tenggang waktu pengaduan. Sejak saat orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, hal ini berlaku baik untuk delik aduan absolut ataupun delik aduan relatif. Adapun daluarsa, pengaduan adalah setelah 6 bulan apabila korban bertempat tinggal di Indonesia dan 9 bulan apabila bertempat tinggal di luar Indonesia, yang diatur dalam pasal 74 KUHP. Menarik kembali pengaduan. Berdasarkan pasal 75 KUHP, penarikan dapat dicabut 3 bulan setelah pengaduan diajukan. Tetapi jika yang berhak mengadu meninggal, maka pengaduan tidak dapat dicabut kembali. Tetapi khusus untuk delik aduan absolut, penarikan pengaduan tidak terikat waktu 3 bulan, melainkan selama waktu pemeriksaan dalam sidang pengadilan. Yang kedua, nebis in idem. Diatur dalam pasal 76 KUHP. Istilah nebis in idem yang berarti tidak atau jangan dua kali yang sama. Syarat-syarat nebis idem. Yang pertama, ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang kedua, putusan yang dijatuhkan berlaku untuk orang yang sama. Yang ketiga, perbuatan yang dituntut kedua kali adalah sama dengan yang pernah diputus. Yang ketiga, matinya terdakwa. Kewenangan menuntut pidana menjadi hapus dengan matinya terdakwa. Hal ini didasarkan karena subjek hukum pidana hanyalah orang, sehingga yang dapat mempertanggungjawabkan suatu perbuatan yang berupa tindak pidana hanyalah pelaku tindak pidana tersebut. Yang keempat, daluarsa. Alasan diberlakunya daluarsa adalah karena sangat mempengaruhi daya berlakunya penuntutan, sehingga yang pertama, memperlemah ingatan terhadap gangguan atas ketertiban yang telah dilakukan. Dengan demikian mengurangi pula kegunaan dari penuntutan atau pemidanaan. Yang kedua, menyulitkan pembuktian, karenanya memperkecil kemungkinan akan berhasilnya penuntutan.
Alasan atau dasar pertimbangan waktu daluarsa adalah yang pertama, tersangka atau terdakwa yang melarikan diri harus lebih lama dikeluarkan dari penjara dibandingkan orang yang benar-benar menjalankan hukuman. Yang kedua, ingatan orang terhadap kejahatan-kejahatan yang lebih berat akan lama hilangnya. Yang ketiga, kemungkinan untuk memperoleh barang bukti semakin berkurang sehingga sukar untuk dikumpulkan karena hilang, rusak, dan sebagainya. Dan yang keempat, memberikan rasa kepastian hukum kepada masyarakat. Penyelesaian di luar beracara. Hal ini hanya berlaku untuk perkara pelanggaran saja, yaitu yang pertama terhadap perkara-perkara pelanggaran yang diancam denda saja. Yang kedua, maksimum denda harus dibayar. Yang ketiga, diperlukan kuasa dari pejabat yang ditunjuk undang-undang. Afkop atau tebusan ini sifatnya sukarela dan harus inisiatif terdakwa sendiri. Tidak berlaku untuk tersangka yang berumur di bawah 16 tahun atau anak-anak. Abolisi dan amnesti. Abolisi yaitu meniadakan wewenang dari jaksa untuk menuntut hukuman. Amnesti wewenang yang lebih luas yaitu meniadakan wewenang untuk menuntut dan menjalankan eksekusi baik sebelum ataupun sesudah eksekusi. Perbedaan abolisi dan amnesti. Abolisi hanya menggugurkan penuntutan terhadap mereka yang belum dihukum, sedangkan amnesti menghentikan penuntutan dan menjalankan pidana. Semua akibat hukum sebelum dan sesudah tuntutan dihapuskan. Yang kedua, alasan gugurnya hak untuk melaksanakan hukuman. Yang pertama dalam KUHP, matinya terpidana. Yang kedua daluarsa. Di luar KUHP, yang pertama amnesti, yang kedua grasi. Daluarsa menjalankan pidana hapus apabila yang pertama 2 tahun mengenai semua tindak pidana pelanggaran. Yang kedua 5 tahun mengenai kejahatan yang dilakukan percetakan. Yang ketiga ditambah sepertiga dari lamanya tenggang daluarsa bagi kejahatan-kejahatan lainnya. Dan yang keempat, pidana mati tidak ada daluarsanya. Perbedaan antara grasi dengan amnesti dan abolisi. Grasi merupakan masalah yang menghapuskan atau meringankan hukuman, sedangkan amnesti adalah masalah yang menghapuskan tuntutan dan hukuman, dan abolisi adalah masalah yang menghapuskan tuntutan. Grasi ditujukan kepada orangnya atau terhukum, sedangkan amnesti dan abolisi pada perbuatan atau tindak pidananya. Grasi diberikan setelah ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan amnesti dapat diberikan sebelum dan sesudah adanya vonis, tetapi abolisi sebelum adanya keputusan hakim atau vonis. Grasi ditujukan untuk mencari keadilan, sedangkan amnesti dan abolisi untuk tujuan politik. Sekian review materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.